Kalau ada anak, dia punya hak untuk menikmati harta bapak mamanya, harta orang tuanya. Kita semua anak Tuhan, amin. Nah, kita seharusnya berhak menikmati semua harta kekayaan Bapa di sorga yang begitu luar biasa. Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa menikmati harta Bapa di sorga. Bapak kita kaya. Tapi masalahnya kenapa ada orang yang belum bisa menikmati kekayaan Bapa di sorga itu? Itu yang harus kita pelajari dan kita tangkap hari ini. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Bisa jadi ada orang-orang yang belum menikmati berkat Tuhan karena dia nggak ingat. Tapi hari ini kalau kita mau menikmati kekayaan Bapa di sorga, harus kita ingat kepada Tuhan Allah kita. Kalau kita mau berbuah dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam segala sesuatu, harus ingat Tuhan. Jangan ingat mertua kita yang kaya. Jangan ingat tulang kita yang punya jabatan. Jangan ingat siapa-siapa yang selama ini kita andalkan. Kalau kita mau menikmati harta Bapa di sorga, ingat akan Tuhan Allah kita. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan kekayaan, tapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kenapa kira-kira Tuhan gak kasih kekayaan? Dia kasih kekuatan. Nah, kalau kita punya anak, apa yang dia minta kita kasih. Apa minta kasih? Rumah kasih, mobil kasih, baju kasih, kereta kasih. Apapun dia minta kita kasih. Percayalah anak itu akan menjadi anak yang manja, anak yang gak tahu susah, anak yang gak tahu hidup bagaimana sulit, harus hidup dalam proses. Dia akan menjadi anak yang lemah. Kalau kita mati nanti, stres itu pasti. Karena gak semua dalam kehidupan ini segampang sama bapak mamanya. Makanya Tuhan juga sama. Tuhan itu kadang-kadang memberikan satu kesulitan proses dalam hidup kita, supaya kita anak-anak Tuhan jangan jadi anak Tuhan yang gampangan. Satu saat waktu kita mengalami hal yang sama, dulu pun udah pernah aku alami, Tuhan tolong. Hari ini juga Tuhan tolong. Hari ini saya berbicara tadi tentang bersyukur. Sekarang coba bayangkan ada satu tong yang besar sekali, dan di dalam tong itu banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang kita perlukan. Dari tong itu ada satu pipa juga yang besar kali, dia salurkan ke rumah kita masing-masing. Bayangkan ya, sampai di rumah kita ada kerannya. Kalau saya bisa ibaratkan tong itu berisi berkat-berkat Tuhan, ekonomi, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, kesehatan, semua yang kita perlukan ada di dalam tong itu. Pipa itu saya ibaratkan iman kita. Aku percaya mujizat Tuhan, aku percaya ini, itu iman pipa. Tapi yang di rumah keran itu adalah ucapan syukur, mulut. Mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, itu artinya kita sedang membuka keran Tuhan, berkat Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Jadi yang pertama, bersyukur adalah kunci untuk membuka keran iman kita. Nah, jadi kuat pun iman du. Hari ini nanti kita akan belajar iman sama bersyukur itu berkaitan. Kuat pun iman du, kalau nggak bersyukur, gak masuk berkat itu ke rumah kita, ke hidup kita. Kamu percaya, aku percaya kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, kekayaan menjadi milikku. Yang di sini, entah enggaknya itu. Tak susah, gak bersyukur, gak masuk itu. Jadi ini sangat berkaitan iman dengan bersyukur. Bangun pagi, bersyukur enggak kita? Itu keran. Atau bangun pagi, udah terlambat, gak lagi sempat berdoa. Kita sedang menutup keran berkat Tuhan dalam hidup kita. Seberapa besar pun iman du, kalau kamu gak buka keran bersyukur, berkat itu tidak akan baik. Kalau kantong du lagi tipis, bersyukur gak? Kalau bersyukur, percaya itu akan membuka keran Tuhan memberkati hidup du. Kalau jungut-jungut kamu nutupnya keran itu, ngeskes, berkarat pun, bersyukur, tutup keran itu. Tapi nggak ada pun uang,
Kamu nyanyi kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau teramat baik dan sangat. Itu luar biasa. Samanya Bapak di sorga itu sama kita sebagai Bapak orang tua. Coba kamu bayangkan ada anak satu, dia bilang, "Mak, beli bajuku." Belum ada uang kita, anakku berdua. "Ya enggak ada lah, enggak ada uang. Kemarin pun panen enggak adanya uang, enggak aja." Satu lagi, "Mak, belilah bajuku." Baru, "Ya nanti anakku berdoa." "Iya, Mak." Lalu satu saat, "Gimana, Mak? Sehat, Mak?" Enggak dimintanya pun baju kita itu. "Minum kah, Mak?" "Terima kasih ya, Mak. Aku senang kali punya mama kayak kamu." Baik. Padahal udah dimintanya baju, kita belum kasih-kasih. Gimana hati kita sebagai orang tua? Pasti nggak minta pun dia, anakku ini bersyukur dia selalu. Gimana lah caranya? Udahlah, apalah ku jual, ada emasku ini ku jual aja lah daripada di rumah. Itu kita Bapak di dunia aja seperti itu, apalagi Bapak di sorga. Bayangkan nggak ada uang dulu. Kami bilang sama Tuhan, "Tuhan terima kasih, Engkau baik Tuhan." Seperti yang saya bilang, Bapak di sorga itu bukan Bapak yang sulit. Nggak ada uang dulu, susah ekonomi. Misalnya sakit juga kamu, dalam kondisi sakit kami bilang, "Tuhan terima kasih, Engkau baik Tuhan. Engkau gak kamu singgung pun sedikit tentang ekonomi. Nggak ada uang Tuhan, gak kamu singgung sakit itu, enggak. Tuhan terima kasih, hari ini aku masih hidup, ini semua berkat-Mu, terima kasih." Bapak di sorga itu, aduh gak tahan aku ini, malaikat berkati jangan lama-lama. Itu yang akan terjadi kalau kita buka keran kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu di sini pernah nggak mengalami nggak ada uang? Usur sering kita, sering makan pun nggak enak, tidur pun nggak enak, gereja pun nggak konsen, kailah sekali binaga kai pilalide. Tapi pernah nggak kita mengalami banyak uang, banyak melimpah-limpah? Pernah. WL bilang, "Kita angkat tangan kita." Kayaknya sama kaki kita pun mau kita angkat. Kalau lagi banyak uang, ya kan? Pernah. Tapi hari ini kita belajar bersyukur dalam keadaan apapun. Kolose 2, ini yang saya bilang tadi ada kaitannya. Kolose 2 ayat 7. "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman." Ya penting ya, bertambah teguh dalam iman. Firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi kalau mau iman kita teguh, banyak-banyaklah baca firman Tuhan, renungkan, lakukan yang telah diajarkan kepadamu. Dan apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi iman itu perlu, tapi kita perlu bertindak dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ada satu cerita di dalam Alkitab. Satu kali Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Laki-laki saja firman Tuhan bilang 5.000 orang. Kalau kita samakanlah sama perempuan 10.000. Kita tambahkan pembantu-pembantunya, baby sister sama anak-anak, kita tambah 5.000, 15.000. Sore Yesus berkhotbah, udah lama dia berkhotbah, lalu dia bilang sama muridnya, "Siap-siap ya, kasih mereka makan." Murid-murid ini bingung, "Oh, ini udah jam berapa? Kalaupun kita sekarang ada kumpul 15.000, mau kita telepon restoran manapun di seluruh tanah Karo ini, nanti 2 jam lagi siapkan makanan. Untuk berapa orang, Pak? 15.000. Apa katanya? What? Apa? Gak salah sambung kau ini. Karena 15.000 itu gak sedikit. Tapi apa yang dilakukan Yesus walaupun itu sedikit? Yohanes 6 ayat 11. Ini yang Yesus lakukan, akhirnya terjadi mujizat. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu yang dikasih anak-anak itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang dikehendaki. Yesus ambil ikan itu. Yesus tahu itu nggak cukup, 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia angkat kepada Bapa di sorga. Dia mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Dan waktu dibagi-bagikan, ayat 12, mereka semua kenyang. Lalu sisa. Kenyang dan sisa. Yesus tahu 5 roti dan 2 ikan itu nggak cukup. Tapi waktu Yesus ambil,
dia angkat, dia mengucap syukur, akhirnya cukup dan lebih. Mungkin dalam hidup ini kalau kamu hitung-hitung gaji lu, hitung lagi pengeluaran lu, nggak cukup. Yang nggak cukup itu angkat sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur. Percayalah, pasti cukup dan lebih. Aku sebagai gembala di Sugihan, kalau aku coba hitung-hitung pakai logikaku, persembahan hari Minggu cuma paling 120-130 ribu. Kalau kami lagi membangun, nggak cukup. Gaji satu hari pun nggak cukup, gaji tukang. Itu pun karena kita dapat tukang jemaat bisa murah. Murah pun nggak cukup kalau pakai ini. Tapi dengan ketidakcukupan itu, setiap pagi aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur. Sebentar lagi udah mau selesai. Jadi waktu kita mengangkat ketidakcukupan kita itu dan bersyukur kepada Tuhan, ada Bapak di sorga yang nggak tahan, berkati. Lewat mana saja berkati. Jadi mengucap syukur itu keran untuk membuka berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu banyak. Pipanya udah ada, udah sampai ke rumah lu, udah sampai dalam hidup lu. Tinggal buka di sini. Kadang-kadang masalah kita cuma di sini. Nggak mengucap syukur. Ikan teri lalap. Bagai lalap. Itu stop. Tinggal sedikit lagi nya, udah sampai di rumah kita, nggak kita buka kerannya. Jadi bilang kiri kanan, jangan lagi sungut-sungut, bilang. Jangan sungut-sungut, bersyukur saja. Apapun yang terjadi dalam hidup, bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, nggak tahu mereka mengadakan survei bagaimana, mungkin semua katanya kan udah kenyang. Ia berkata kepada murid, kumpulkan potongan yang lebih. Berkat Tuhan itu selalu lebih dalam hidup kita, supaya tidak ada yang terbuang, katanya. Jadi berkat Bapak di sorga itu banyak, nggak pas-pasan, nggak ala kadarnya. Kalau kamu orang tua gemuk sehat, ada anak lu kurus kerempeng kayak kurang gizi, malu nggak kamu? Malu. Bayangkan aku sehat gemuk, istriku sehat gemuk, datang copin kertang, jalan pun mendo-mendo, baru duduk di depan gereja, Bi, uang tabi, udah lama aku nggak minum susu, Bi. Malu nggak aku? Malu. Sama Bapak di sorga juga, kalau lihatnya anaknya kita, anak-anaknya susah, miskin, malu Bapak di sorga. Bapak di sorga itu bukan salahnya, bukan Bapak di sorga. Itu tadi, masalahnya kita harus cari Tuhan Allah kita. Bilang kiri kanan, masalahnya di kamu, bukan Bapak di sorga. Sama, kejadian yang sama juga terjadi pada Lazarus. Lazarus udah 4 hari mati. Lalu Yesus datang ke kuburan itu. Banyak orang berpikir di situ, sudah terlambat, sudah bau, sudah 4 hari. Tapi apakah Yesus terlambat? Tidak. Yohanes 11 ayat 41. Yohanes 11 ayat 41. Lalu Yesus bilang, geser batu itu. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus melakukan apa lagi? Dia menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Yesus datang, buka batu itu. Sebelum dia panggil Lazarus, dia mengucap syukur. Bapa, aku mengucap syukur. Lalu dia bilang, Lazarus, keluar. Lazarus itu ayat 42, ayat 43. Sesudah berkata demikian, berseru ia dengan suara keras, Lazarus keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat kain kapan, dan mukanya tertutup kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, buka kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Lazarus itu diikat. Jadi waktu Yesus bilang keluar, dia tertutup itu keluar. Waktu Yesus mengucap syukur, orang mati bangkit. Waktu kamu juga sama seperti Yesus, belajar mengucap syukur. Mungkin bisnis lu sekarang sama kayak Lazarus, lagi mati. Semua sepertinya lagi tertutup. Ekonomi sepertinya lagi di bawah. Tapi belajar sama seperti Yesus. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu.
Lazarus bangkit. Kalau saudara belajar jadi anak Tuhan yang suka mengucap syukur dalam segala apapun, percayalah bisnismu akan bangkit, kesehatanmu akan bangkit, segala sesuatu yang kau butuhkan akan bangkit dalam hidupmu. Kuncinya belajar mengucap syukur. Bersyukur itu dahsyat, walau kadang-kadang udah susah kita mengucap syukur. Jadi yang pertama, kita belajar mengucap syukur karena itu membuka keran iman kita. Yang kedua, bersyukur akan menguatkan kita untuk menanti janji Tuhan. Jadi kalau kita belajar bersyukur, kita akan kuat menanti janji Tuhan. Banyak orang merasa Tuhan itu terlalu lama, sama seperti orang-orang yang di kuburan Lazarus. Terlambat. Mungkin ada di antara kita pun kadang merasa Tuhan itu terlalu lama, sehingga kita nggak sabar dan cari jalan pintas. Belajar hari ini, sama kita buka di dalam Yesaya, ini berbicara tentang Abraham. Yesaya 51 ayat 2. Firman Tuhan mengajar kita, pandanglah Abraham, bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dia dan memperbanyak dia. Bapak Ibu percaya nggak kita ini dipanggil oleh Tuhan? Percaya. Kalau Bapak Ibu percaya, kalau Tuhan yang memanggil, sama seperti Abraham, dia yang akan memberkati kita, dia yang akan memperbanyak kita. Abraham itu dia nunggu anak 25 tahun. Kalau usia udah terlalu lama. Mungkin kita bilang, aduh Pak Pendeta, kalau 25 tahun aku nunggu, entah nggak sempat lagi pun aku menerima janji Tuhan itu. Sekarang aja udah 50 umurku. Percaya begini Bapak Ibu, itu kan Abraham. Saya lebih percaya, makin banyak kamu bersyukur, makin cepat doa Anda dijawab Tuhan. Makin banyak kamu bersyukur, makin cepat doa Anda dijawab Tuhan. Jadi perbanyaklah bersyukur. Kami yang lagi menunggu janji Tuhan, banyak-banyaklah bersyukur, supaya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Bapak di sorga itu sama seperti saya bilang tadi, seperti Bapak kita di dunia. Kalau kita suka bersyukur, dia nggak akan tahan lihat hidup kita. Belum pun kita terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang masih menunggu janji Tuhan, jangan kehilangan rasa syukur. Sekali lagi, yang masih menunggu janji Tuhan, jangan kehilangan rasa syukur. Ini yang terjadi dengan kehidupan Abraham. Roma 4 ayat 18. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, udah gak ada lagi harapannya. Firman Tuhan bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Udah buntu semua. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Udah gak ada lagi dasarnya berharap, tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Dia lihat istrinya udah tua, udah gak mungkin. Dia lihat dia juga udah tua, gak ada lagi dasar untuk mengharapkan. Gak ada dasar, tapi Abraham tetap percaya bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut firman Tuhan. Jadi tetap berharap kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur, kita akan menguatkan kita menerima janji Tuhan. Jadi janji Tuhan, berkat tong yang Tuhan berikan itu luar biasa, besar, dahsyat, bukan ala kadarnya. Makanya belajar bersyukur. Aku ingat lagi kejadian waktu ingat kalian mobil sedanku itu yang merah. Aku tawar-tawarkan 13 juta gak laku-laku. Kemana pun kutawarkan gak laku-laku. 13 juta. Satu kali aku pelayanan di SMA Negeri Brastagi hari Jumat, aku ingat itu. Pulang hari Jumat, saya ditelepon dari bengkel di Brastagi karena saya udah tawarkan sama bengkel itu. Datang dulu ke bengkel, ada yang mau beli mobilmu. Sampai di bengkel, ada seorang bapak bilang, wah berapa kamu jual mobil dulu? 18 Pak. 13 nggak laku, aku bilang 18. Bisa aku tes dulu? Ya silakan. Di tesnya bawanya 10 menit ke Brastagi, pulang dia. Dibawanya satu plastik, kantongan plastik 18 juta. Ku beli mobilmu, ambil Alkitabmu yang di belakang itu. Ku ambil Alkitabku, pulang aku bawa 18 juta naik angkot, mobilku pergi. 13 susah lakunya, 18 laku. Itu kalau kita sama Tuhan. Tuhan itu tongnya itu dahsyat, nggak pernah apa yang kita pikirkan. Jadi berharap kepada Tuhan. Sekalipun nggak ada dasar berharap,
tetap percaya kepada Tuhan. Nantikan janji-janji Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, amin. Jadi iman kita harus kuat, tapi harus dibaringi rasa bersyukur, ya. Saya juga ada kesaksian unik. Ini sudah 3 hari anak kami Copin Celin nggak minum susu. Sekali lagi, kami kadang-kadang kalau nggak ada uang untuk beli susu, artinya bisanya kalau pinjam sana sih, akan istriku, aku juga pegang kas, bisanya diambil kas itu, sementara nanti dibalikkan lagi untuk beli susu, berapanya susu kan. Tapi kalau nggak ada susu, kami sedang ajar anak kami berdoa sama Tuhan, ya anakku, berharap sama Tuhan. 1 hari bisa, 2 hari Pak susu, doa anakku. Kadang-kadang aku sebagai bapak, aku kasih Jacob minum susu kan, nggak habisnya, sisa segini lagi. Ini nakku, Kak Wa, aku punya, kata Celin, minum segini-segini, mereka minum. Aku lagi, susu adiknya, aduh, bisa aku beli. Tapi aku juga mengajar diriku sama anak-anakku, belajar berharap sama Tuhan. Semalam saya melayani di SMA negeri, ada acara Bible Camp, mereka nginap di sekolah. Saya sesi 1, habis sesi 1 saya istirahat, saya baca handphone, ada masuk WA, kirim nomor rekening Pak Pendeta. Kalau kirim langsung cepat kan, aku kirim. Lalu dibalasnya lagi, aku udah transfer 1 juta ya untuk beli mie tiaw dulu. Beli mie tiaw 1 juta. Aduh, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Dia bisa diandalkan, dia nggak pernah terlambat. Jadi naikkan ucapan syukur kita, amin. Bersyukur sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Yang ketiga, bersyukur itu akan mengubah hidup kita. Daud waktu dia dikejar-kejar Saul, dia lari ke satu gua namanya Adulam. Di dalam gua itu ada 400 orang yang kacau balau, yang sakit hati, dikejar utang piutang katanya. Yang pokoknya nanti saudara baca di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Biasanya kalau orang yang sakit hati itu gampang tersinggung, sensitif, ceritanya pun itu-itu aja. Aduh, betapa malang nasibku, inilah karena aku orang susah. Itu yang dihadapi Daud, 400 orang. Daud juga sedang mengalami masalah ini. Seharusnya kalau dia punya masalah, dia kan cari satu tempat yang tenang. Tapi justru di tempat itu dia ketemu dengan 400 orang yang kacau balau. Tapi apakah Daud terpengaruh? Apakah Daud jadi down? Waktu dia menghadapi masalah, dia ketemu dengan orang-orang juga yang bermasalah, dia menjadi hancur? Tidak. Mazmur 57 ayat 8 dia bilang begini, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Waktu dia punya masalah, dia masuk ke gua itu, ketemu pula dengan orang 400 yang kacau balau, bermasalah, sakit hati. Yang dia bilang, hatiku siap, ya Allah. Dia naikkan ucapan syukurnya. Apa yang terjadi? Di ayat, kalau kita baca nanti di rumah, di 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpun kepadanya setiap orang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Orang yang tadinya kacau balau, masuk Daud, satu orang yang suka menaikkan ucapan syukur. Yang kacau balau itu diubah oleh Tuhan. Mereka itu menjadi tentara pasukannya Daud. Daud bisa menjadi pemimpin. Kapan itu terjadi? Waktu dia menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi kita perlu dalam hidup ini selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, bersyukur sama Tuhan. Itu kekuatan yang akan mengubah hidupmu, akan mengubah keadaan sekitarmu. Waktu rumah tanggamu tidak seperti yang kamu inginkan, suamimu tidak seperti yang kamu harapkan, istrimu nggak seperti yang kamu harapkan, bersyukur kepada Tuhan. Itu akan mengubah hidupmu, akan mengubah keberadaanmu. Jadi 3 hal hari ini kita belajar. Bersyukur, waktu kita naikkan ucapan syukur, itu sedang membuka keran berkat Tuhan memberkati hidup kita.
Yang kedua, bersyukur itu akan menguatkan kita menerima janji Tuhan. Kalaupun ada janji-janji Tuhan sampai hari ini belum kita terima, waktu kita bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, itu akan menolong kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, bersyukur akan mengubah hidup kita. Jadi belajar bersyukur. Walau apapun yang kamu alami sekarang, belajar bersyukur. Walau kondisi kurang fit, kurang sehat, belajar bersyukur. Kayak saya tadi, walau kadang uang susu anak pun lagi tipis, bersyukur. Waktu kita bersyukur, kita sedang menggerakkan hati Tuhan di sorga untuk memberkati kita. Belajar jadi anak-anak Tuhan yang lebih suka bersyukur daripada bersungut-sungut. Bapa di sorga akan menolong kita. Bapak Ibu, apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percaya itu semua untuk kebaikan kita. Di balik semua tantangan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di belakang itu ada hal-hal yang perlu dan Tuhan mau kita belajar. Mungkin Tuhan mau mengajar kita menjadi orang yang sabar. Mungkin Tuhan mau mengajar kita untuk menjadi orang yang belajar mengandalkan Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu menjadi orang yang mengandalkan sesuatu, harta, warisan, tanah, akal, kekayaan, jabatan saudara. Tapi mungkin Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya kita berlutut dan berkata, Tuhan, ternyata nggak ada yang bisa diandalkan, hanya Engkau. Mungkin ada kita yang sedang mengalami banyak hal, tapi percaya di belakang itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kasihi Tuhan terus. Dalam keadaan apapun, kasihi Tuhan, kasihi Tuhan. Hari ini mungkin saudara sedang bertanya-tanya, kenapa? Jangan lagi banyak bertanya, belajar bersyukur sama Tuhan. Di balik syukur kita ada sesuatu yang jauh, yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan mau ngasih yang terbaik buat anak-anaknya. Percaya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka sesuatu yang besar akan datang dalam kehidupan. Buka keran ucapan syukur kita. Kurangi bersungut-sungut. Kalau perlu hilangkan bersungut-sungut. Mulai ganti dengan bersyukur kepada Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu